Pria yang bingung itu sedikit bingung. Pria itu segera menghunus pedang dengan kasar, namun tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata saat patung Buddha bersiap untuk bergerak aneh lagi, dia langsung menyadarinya. Namun dia merasa sangat lelah belakangan ini. Pasti telinganya mengalami halusinasi. Namun di detik berikutnya, dia melihat patung Buddha benar-benar bergerak. Dia ketakutan dan kabur secepatnya. Karena sudah ketahuan, dia pun langsung mengejar pria itu untuk menyerangnya. Namun saat bertarung, patung Buddha bertingkah seperti cermin. Namun tidak disangka, dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Pria itu kemudian memukul beberapa kali balon. Melihat cermin tidak ada yang aneh, dia pun diam-diam melepaskan udara dari balon. Patung Buddha kali ini dalam masalah. Melihat pria itu bersiap menghunus pedang untuk membantu, tiba-tiba terputus oleh temannya. Mencari lagi, patung Buddha itu menghilang tanpa jejak. Dia segera memanggil temannya untuk memeriksa. Namun saat itu patung Buddha sudah kembali seperti semula. Wanita itu yakin pria itu pasti mengalami halusinasi. Sambil berkata, dia ingin membuktikannya kepada pria itu. Jadi dia mengambil tongkat kecil terbang dan mulai mengejek patung Buddha. Lihat, saya bilang tidak ada yang bergerak. Jelas-jelas itu bergerak. Melihat teman-temannya yang sama sekali tidak mempercayainya, dia juga hanya bisa menyerah. Tak disangka, detik berikutnya, ini adalah pedang penyelamat dunia. Siapa yang bisa menghunusnya, maka dia bisa memikul tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia melawan Raja Iblis. Kepala desa mengumpulkan semua pemuda desa untuk menghunus pedang lagi. Jelas mereka semua tidak bisa menghunusnya. Saat itu, Teddy ingin maju untuk mencoba. Namun dia dihentikan oleh adiknya. Karena siapapun bisa melihat, melawan Raja Iblis sangat berbahaya. Mereka sama sekali tidak siap untuk menghunus pedang. Namun Teddy demi menyelamatkan umat manusia, tetap dengan tekad bulat maju untuk mencoba. Sang penyelamat akhirnya muncul. Maka menyelamatkan dunia, tanggung jawab untuk melawan Raja Iblis jatuh padanya. Di jalan, dia berteman dengan beberapa teman yang sejalan. Namun baru saja keluar dari desa awal, dia menerima tugas berat dan perjalanan panjang. Mengantar persembahan desa untuk beribadah kepada Dewa Gunung. Melihat masih ada beberapa ratus meter menuju kuil Dewa Gunung, persembahan saat itu mengusulkan ingin berjalan sendiri beberapa langkah. Namun baru saja turun dari kereta, semua orang seketika terdiam dan terpaku. Wanita cantik yang disebutkan oleh penduduk desa ternyata mirip dengan Ruhua. Teman-teman justru menganggap satu sama lain terlalu jelek, sama sekali tidak ingin mengantar. Namun Teddy demi menyelamatkan umat manusia, tetap memutuskan untuk mengantar orang itu. Saya tidak menyangka akan datang ke kuil gunung. Teddy langsung mengusulkan untuk tidak lagi memberikan persembahan. Namun Dewa Gunung sangat cepat setuju. Ternyata setiap tahun adalah persembahan seperti ini. Dewa Gunung sudah tidak menginginkannya lagi. Dia sengaja mengatur perampok gunung untuk Lanjie di tengah jalan. Namun sekali lagi mereka diantar kembali. Menyelesaikan tugas, mereka juga berhasil mengalahkan Raja Iblis. Salah satu dari 3 artefak yang tak terpisahkan. Kemudian mereka mengalahkan monster kecil yang menghalangi jalan. Berhasil tiba di depan tujuan tugas berikutnya. Namun, mereka dihalangi oleh anak buah lawan. Teddy melihat bahwa lawan tidak memiliki ancaman apapun. Siap untuk maju. Namun, hampir tenggelam dan mati. Saat itu, mereka ingin menggunakan makanan lezat untuk menarik anak buah ke dalam perangkap. Tak disangka, lawan langsung mengeluarkan banyak makanan lezat. Mereka mulai memakannya. Melihat bahwa lawan tidak terpengaruh oleh cara lembut maupun keras, mereka hanya bisa mencari cara lain dan baru menyadari dalam buku. Untuk melawan anak buah, mereka membutuhkan mesin lain. Setelah mengalahkan banyak monster kecil, mereka berhasil mendapatkan artefak. Namun, mereka sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Kemudian mereka bertanya kepada anak buah tentang petunjuk penggunaan. Jangan sekali-kali mengarahkannya ke arahku. Apalagi jangan tekan tombol merah itu. Itu diucapkan. Maka, dia menekan tombol. Maka, Teddy mengarahkan dan menekan tombol ke arah anak buah. Berhasil menaklukkan mereka. Kemudian, melalui serangkaian taktik ketampanan mereka, akhirnya berhasil meyakinkan lawan untuk mendapatkan artefak kedua. Ketika dia baru tiba di kuil untuk menginap, terjadi adegan yang sama seperti di awal. Keesokan harinya, beberapa orang melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya. Namun, mereka ingin mendapatkan artefak. Untuk membantunya menyelesaikan tugas menagih sewa, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan. Sampai di tempat ini, saya tiba di lantai pertama dan langsung diserang untuk merebut pedang. Kemudian, mereka memberikan kacamata kepada Teddy, lalu mengambil mikrofon dan mulai menyanyikan kekuatan auman singa.
Semua orang langsung terkejut hingga hampir tuli. Namun, segala sesuatu saling mengalahkan. Ibu pria itu tiba-tiba datang, menghadapi dia dengan serangan bertubi-tubi, memaksanya untuk segera menyerahkan sewa kepada mereka. Melihat lantai pertama sudah sekuat ini, bagaimana mereka bisa menghadapi 4 lantai berikutnya? Namun, mereka tetap memutuskan untuk mencoba dengan berani. Tak disangka, lawan ternyata adalah seorang penembak jitu. Untungnya, mereka bereaksi dengan cepat, menghindari serangan pedang dan mendapatkan janji dari Teddy. Tunggu sebentar. Kalau begitu, kamu pergi ambil panah dulu. Pergi untuk mengambil anak panah. Namun, tingginya terlalu rendah sehingga tidak bisa dijangkau. Akhirnya, ketua kelompok yang membantu mereka mengambilnya. Segera setelah itu, anak panah kembali ditembakkan. Saat yang krusial, harus bergantung pada pria utama untuk memotong anak panah. Tanpa senjata, pria itu langsung ditangkap. Dengan begitu, berhasil menagih sewa dengan beruntung. Sampai di lantai ketiga. Namun, dia menemukan, ternyata, lawannya adalah seorang cendekiawan yang sopan. Namun, cendekiawan yang tampaknya tidak berbahaya. Ternyata sangat kuat, hanya dengan mengayunkan tongkat sihir di tangannya. Dia mengirim keempat orang itu ke barat laut. Itu adalah kutukan kematian. Kemudian, Teddy datang ke tempat karakter game yang menghidupkan kembali. Namun, koin emas yang dimilikinya tidak cukup. Hanya cukup untuk menghidupkan dirinya sendiri. Jadi, dia mengangkat sekumpulan peti mati, menuju jalan untuk melawan monster. Setelah mengumpulkan selama 2,5 tahun, akhirnya, dia berhasil mengumpulkan cukup koin emas untuk menghidupkan kembali. Melihat keempat orang itu ternyata baik-baik saja, cendekiawan itu mengira sihirnya gagal. Maka, mereka menyerahkan uang sewa kepada mereka. Namun, lapisan keempat jauh lebih konyol. Dia sebenarnya seorang promotor. Kebetulan hari ini ada diskon besar. Beli 1 baju zirah, dapatkan 1 set pakaian dalam gratis. Tambahkan 2 televisi besar 55 inci. Namun, mereka memutuskan untuk makan tanpa membayar. Teddy langsung menyerang dengan 1 tebasan. Dengan cara ini, mereka bisa membawa semuanya secara gratis. Namun, lapisan terakhir jauh lebih menakutkan. Konon, dia sendiri yang mengalahkan beruang berkepala singa. Namun, melihat senjata tombak lawan, ini tidak terlihat seperti sosok yang ada dalam legenda. Ternyata itu semua terjadi 30 tahun yang lalu. Saat itu, orang tua itu sudah sangat lemah. Mereka hanya bisa menyerahkan uang sewa dengan patuh. Mereka menggunakan uang sewa yang mereka kumpulkan untuk menukarkan artefak terakhir. Mereka baru saja bersiap untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun, di tengah jalan mereka bertemu dengan monster yang sangat menakutkan. Ternyata dia adalah seorang pramuniaga. Dia adalah pembunuh bayaran terhebat di dunia. Pembunuh bayaran itu langsung menyerbu tanpa berkata-kata. Ternyata cukup pandai bersembunyi, ya. Sepertinya centaur pembunuh bayaran ini tidak berkembang sempurna. Dia dipermainkan oleh para pahlawan hingga bingung. Namun, kecerdasannya sangat luar biasa. Dia mulai mengejek para pahlawan. Dia mencoba membuat lawan menyerangnya. Dengan begitu, dia tidak perlu berputar-putar lagi. Namun, mereka jelas melihat bahwa lawan sudah kehabisan tenaga. Namun, di detik berikutnya, lawan langsung berpura-pura terlihat menyedihkan. Dia mengeluh bahwa pantatnya sangat sakit. Dia meminta mereka untuk membantunya menggaruk. Teddy merasa tidak tega. Dia segera mendekat untuk memeriksa. Namun, dia diserang oleh centaur pembunuh bayaran. Tidak menyangka bahwa lawan begitu licik. Mereka juga tidak lagi memanjakan centaur itu. Saat itu, mereka sudah menemukan kelemahan centaur. Mereka menyimpulkan bahwa dia sama sekali tidak bisa berlari. Maka, mereka menyerang dari belakang dengan 1 serangan. Akhirnya, centaur pembunuh bayaran berhasil menghilang dengan dendam. Namun, selanjutnya, mereka menghadapi 2 lawan yang jauh lebih kuat. 1 pria bertanduk. Hanya dengan 2 tanduk, dia bisa mengangkat 4 orang. Dan 1 lagi, bahkan lebih mengesankan, dapat membunuh 4 orang dengan air susu. Tak disangka, akhirnya pria bertanduk tidak bisa melampiaskan kemarahan karena tidak ada yang mengenakan pakaian merah. Dan tidak bisa membakar amarahnya. Langsung dikalahkan. Sapi perah karena tekanan pertempuran. Mengakibatkan tidak bisa mengeluarkan susu dan memilih untuk menyerah. Kemudian tiba di level 3. Namun bertemu dengan orang berwajah kera. Namun karena selain hidung, bagian lainnya tidak berbeda dengan yang lain. Dikalahkan. Namun yang berikutnya akan menjadi keberadaan yang paling berbahaya. Tak disangka lawan ternyata membawa senapan. Dan mereka hanya memiliki 1 pedang pahlawan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Namun di detik berikutnya, Rakun tiba-tiba membawa senapan untuk dicuci. Ternyata makhluk ini adalah seorang yang fobia kebersihan. Akhirnya menyebabkan kegagalan. Kemudian mereka menemui pria untuk menanyakan lokasi Raja Iblis. Namun berputar-putar tanpa tujuan. Lawan baru memberitahu keempat orang itu. Ternyata Raja Iblis tinggal di tempat tinggi.
Untuk mengalahkan Raja Iblis, mereka masih membutuhkan karpet terbang buatan India. Tidak ada cara untuk mengalahkan iblis. Menyelamatkan umat manusia, mereka hanya bisa pergi mencari karpet terbang. Setelah serangkaian usaha, beberapa orang akhirnya berhasil mendapatkan karpet terbang. Maka keempat orang itu menaiki karpet dan pergi terbang. Untuk mengalahkan Raja Iblis, 4 pahlawan melintasi ke dunia modern. Di sini, mereka mencicipi krim terbaik di dunia. Bahkan semangkuk mie buatan tangan pun terlihat dan terasa lezat. Sayangnya, keempat orang itu dibutakan oleh gemerlap dunia malam. Teddy terjebak dalam ruangan berak yang sejuk dan tidak bisa keluar. Sementara itu, sang penyihir menikmati sensasi dipuja oleh penggemar wanita. Namun, si pembunuh bayaran wanita diperhatikan oleh pengembang film porno. Menghadapi godaan uang yang melimpah, pembunuh bayaran itu memutuskan untuk pergi syuting film porno. Namun, ketua kelompok itu langsung to the point. Langsung pergi ke disko dan mencari beberapa gadis. Mereka berbicara tentang masa depan. Mereka sudah sepenuhnya melupakan tujuan mereka datang ke sini. Keempat orang itu saling memandang dengan penuh rasa cemburu. Mereka juga tidak menyebutkan tujuan untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun akhirnya Teddy, karena kehabisan biaya hidup, terpaksa harus pergi ke hotel untuk membersihkan toilet. Namun pada hari itu, Teddy membuka pintu kamar tamu, dan ternyata menemukan pria yang memberi mereka tugas. Dia sangat kecewa dengan keempat orang itu. Namun Teddy masih mencari berbagai alasan untuk menutupi dirinya. Pihak lawan tidak mau mendengarkan. Pria itu juga tidak berbicara lagi. Dia langsung menggunakan sebuah sihir, mengubah sel-sel otak Teddy, membuat pahlawan yang memiliki impian untuk menyelamatkan dunia kembali muncul. Selanjutnya Teddy secara bertahap menemukan 3 teman. Melalui berbagai cara, keempat orang itu berkumpul kembali. Maka mereka memulai perjalanan untuk mengalahkan Raja Iblis. Kemudian mereka tiba di tempat Raja Iblis. Namun, di pintu mereka bertemu dengan tangan kanan Raja Iblis. Dengan sekali ayunan tangan kecil, mereka dikirim ke barat laut. Untungnya, sihirnya hanya efektif terhadap pria pembunuh bayaran yang selamat dari kematian. Berhasil menghidupkan kembali 3 orang dengan koin emas. Keesokan harinya, Teddy mengenakan artefak untuk bersiap melawan Raja Iblis. Namun, pada saat itu pria itu muncul lagi. Seember air dingin dituangkan ke atas mereka. Ternyata ingin mengalahkan Raja Iblis. Masih membutuhkan 1 senjata dewa lagi. Jika tidak, semua serangan tidak akan berpengaruh padanya. Keadaan sudah sampai di sini. Mereka hanya bisa kembali menempuh jalan mencari senjata dewa. Untungnya setelah melewati banyak rintangan, mereka berhasil tiba di depan senjata dewa. Di antara senjata berat, hanya 1 yang asli. Jika salah memilih, seluruh tubuh akan membusuk dan mati. Dengan menggunakan koin, berhasil menghidupkan kembali 3 orang. Sekali saja mereka memilih senjata dewa. Kali ini akhirnya mereka mengumpulkan semua alat. Mereka kembali ke wilayah Raja Iblis. Dan tangan kanan Raja Iblis ingin menghalangi beberapa orang. Namun, kemampuan mereka langsung diserap oleh artefak. Kemudian, dia mengayunkan tangan ke belakang. Berhasil mengirimkan anak buahnya. Setelah itu, dengan dukungan istri dewa, menyerbu dengan brutal sepanjang jalan. Berhasil menemui bos terakhir. Raja Iblis melihat keempat orang itu tidak tahu diri. Maka, dia bergantian menggunakan sihir untuk menghukum Teddy. Namun, tidak disangka, pihak lawan ternyata kebal terhadap semua serangan. Raja Iblis yang bingung seketika tercengang. Ternyata telah mengumpulkan semua artefak. Kemudian, Teddy mengumpulkan cukup kekuatan dari istri dewa. Dia langsung mengayunkan ke arah Raja Iblis. Raja Iblis ketika hancur menjadi abu. Apakah ini berarti berhasil? Segalanya baru saja dimulai. Terlihat bahwa sosok Raja Iblis berhasil muncul. 1 rangkaian sihir yang mengalir dengan lancar langsung menghancurkan artefak yang ada pada Teddy. Dan semua sahabatnya dirobohkan. Bahkan artefak juga berubah menjadi abu. Menghadapi keberadaan yang tak terduga seperti ini, serang. Dalam situasi yang sangat genting, Teddy teringat bahwa dia masih mengenakan artefak terakhir. Sandal emas berlubang. Di bawah robekannya yang gila, membuatnya menemukan rahasia tertinggi dari artefak. Kemudian mengenakan sandal emas, mengarahkan kaki ke arah celana dalam Raja Iblis. Raja Iblis menghadapi sandal yang sangat tak terkalahkan ini. Seketika hancur menjadi abu. Akhirnya Teddy kembali ke desa. Perjalanan berakhir di tengah sorakan orang-orang. Dengan ini, film berakhir. Episode berikutnya akan lebih menarik.